Kembali kita bersama dalam program pemahaman Alkitab dengan tema percaya dan mempercayakan dengan bacaan dari 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat 9 sampai yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam satu hari ini. Kami bisa melakukan setiap aktivitas kami dalam segala pekerjaan kami, itu semua karena campur tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Engkau mengurapi setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman ini menguatkan setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membacakan Alkitab bagi kita semua. 1 Raja-Raja yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. LAI memberi judul yaitu Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Shafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan Saudara Melbourne akan memberikan pengantar kitab Raja-Raja. Terima kasih Saudari Esther yang telah memimpin kita dalam doa dan membacakan ayat firman Tuhan. Saya akan memberikan pengantar singkat tentang teks yang sudah dibacakan. Ketakutan merupakan salah satu perasaan yang ada pada manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah takut. Di dalam perjanjian lama terdapat seorang tokoh yang menjadi panutan orang-orang. Tokoh ini adalah Elia. Sebagai seorang nabi yang dipilih Tuhan, Elia juga pernah merasakan ketakutan di dalam perjalanan pelayanannya. PA minggu ini kita diajak untuk melihat tuntunan Tuhan ketika Elia mengalami ketakutan. Perikop-perikop sebelumnya kita melihat peristiwa Nabi Elia sebagai penerus suara Tuhan yang mengkritik Raja Ahab dan istrinya Isabel. Elia berhasil mengalahkan nabi palsu yang berasal dari Raja Ahab di peristiwa Karmel. Kejadian ini membuat Ahab dan Isabel marah, sehingga Isabel menyuruh seorang untuk mengatakan kepada Elia, besok kira-kira pada waktu ini
aku membuat nyawamu sama seperti nabi-nabi palsu yang lainnya mati. Hal ini membuat Elia ketakutan dan melarikan diri. Ia berlari menuju ke Beersheba, kemudian ke arah gurun dan dilanjutkan sampai tiba di Gunung Horeb. Dalam masa pelarian itu, ia tak memiliki semangat hidup. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan. Kita akan menghayati tuntunan Tuhan di dalam kehidupan Elia dalam mengalami ketakutan dan akan dipandu oleh Pak Widi. Terima kasih Saudara Melbourne untuk pengantar bagi kita memahami bacaan firman Tuhan kita di dalam PA hari ini. Ini adalah salah satu bacaan leksionari pada minggu ini. Memang pada kebaktian minggu yang lalu bacaan ini tidak dibacakan supaya lebih singkat kebaktiannya. Tetapi ini bagian dari penghayatan bacaan leksionari pada pekan ini. Nah, saudara, Elia adalah nabi yang memang nampaknya dipakai Tuhan luar biasa. Nabi Elia dulu demikian berani. Dia dipakai Allah untuk mengalahkan para nabi Baal. Berapa jumlahnya? Nabi Baal itu jumlahnya 450 dan dia mengalahkan mereka semua dengan pedang. Bukankah itu adalah sebuah tindakan yang sangat berani? Tetapi setelah peristiwa itu hatinya menjadi ciut nyalinya karena ia mendapatkan ancaman dari Raja Ahab dan Isabel istrinya bahwa ia pun akan dibunuh sama seperti nabi-nabi palsu yang mengajak umat Israel menyembah Baal. Dan dalam ancaman itu Nabi Elia menjadi seperti tidak berdaya. Ia ketakutan dan melarikan diri. Saudara, ini menggambarkan kehidupan kita. Ada saatnya, sehebat apapun kita, mungkin ketika kita mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, kita merasa tidak berdaya. Mungkin kita punya pengalaman yang lalu kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan berat, tetapi tidak jaminan bahwa kita selalu punya kondisi mental yang tetap terjaga baik. Dalam saat-saat yang demikian, Allah mengerti keadaan kita. Allah mengerti keadaan Nabi Elia yang sampai saat itu Nabi Elia seperti kehilangan semangat, kehilangan tujuan hidupnya. Nabi Elia ingin hidupnya diakhiri saja. Sekalipun sebenarnya tidak konsisten karena kalau ia tidak takut mati, kenapa ia harus melarikan diri? Tetapi itulah kegalauan yang seringkali terjadi. Orang merasa demikian, putus asa, merasa hidupnya tidak lagi berarti dan sudahlah percuma, biarkan saja. Tapi sesungguhnya ia demikian sayang akan hidupnya dan ketakutan untuk kehilangan hidupnya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini Allah tahu. Allah mau untuk mengembalikan kondisi mental dari Nabi Elia. Memang tidak selamanya Allah datang memberikan sebuah peristiwa yang demikian spektakuler dan mudah. Kita mungkin menduga bahwa Nabi Elia ingin bahwa Ahab dan Isabel yang mengancamnya bisa juga dilenyapkan oleh Tuhan, tetapi nyatanya tidak. Ia ada dalam ancaman Raja Ahab itu. Ia ketakutan melarikan diri di padang gurun dan di situ ada sebuah peristiwa ketika Nabi Elia merasa dalam kesendiriannya. Allah menyapa dan pertanyaannya menarik untuk kita perhatikan.
Suara Tuhan itu datang berbunyi, apakah kerjamu di sini, Nabi Elia? Pertanyaannya adalah, apakah kerjamu? Ternyata kerja ini menjadi sesuatu kunci bagaimana kita dapat menghayati kehidupan dan siap untuk menghadapi kehidupan. Apakah kerjamu di sini? Jelas Nabi Elia tidak mengerjakan apa-apa, hanya ketakutan. Tapi Nabi Elia bisa menjawab dengan lantang, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan lain-lain. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ada sebuah perbandingan. Bahwa Nabi Elia mengatakan, aku sudah melakukan yang terbaik, bekerja segiat-giatnya. Sekalipun pada saat itu Nabi Elia dalam keadaan ketakutan dan melarikan diri. Tetapi dia bisa menyatakan dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik, bekerja segiat-giatnya. Mungkin dalam kondisi mental yang perlu untuk dikuatkan kembali, kita pun bisa mengalami hal yang seperti itu. Kita tidak mampu melakukan apa-apa, tapi sudah merasa kita melakukan sesuatu yang baik dan hebat. Dan kita memohon, Tuhan saya sudah melakukan ini ya, sekarang giliran Tuhan dong melakukan yang baik juga sebagaimana yang saya harapkan. Bukankah kita sering mendengar bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan? Tapi kebaikan itu tidak selamanya melenyapkan ancaman, melenyapkan permasalahan. Nah, dengan lantang Nabi Elia menjawab seperti itu. Kemudian Allah menyapanya dengan sebuah peristiwa. Ada peristiwa badai, gempa, dan api yang luar biasa. Tetapi di situ Allah tidak hadir. Peristiwa yang luar biasa ini mengingatkan bahwa sudah sekian jauh Allah memelihara Nabi Elia dalam keadaan-keadaan yang demikian dahsyat. Nabi Elia sudah dipakai. Dan apakah masih memerlukan bukti bahwa Allah menjaga dan menyertai Elia? Elia mungkin juga ingin sebuah tanda yang hebat, mujizat, kuasa untuk mengalahkan orang-orang yang mengancam dia. Namun Allah memberikan gambaran bahwa peristiwa hebat badai, gempa, dan api itu di sana tidak ada kehadiran Allah. Tidak ada kehadiran Allah selalu dalam peristiwa yang spektakuler, yang maha dahsyat itu. Tetapi selanjutnya, hanya dengan angin sepoi-sepoi, maka Allah hadir. Ini merupakan sebuah gambaran. Allah bisa hadir dalam peristiwa-peristiwa sederhana yang menghantar kita untuk terus mengaliri jalan kehidupan kita. Menelusuri jalan kehidupan kita seperti angin sepoi-sepoi. Biasa saja dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana. Dan setelah itu Allah kembali bertanya. 2 kali Allah bertanya untuk hal yang sama. Demikian dicatat dalam Alkitab. Tetapi jawab Elia masih tetap sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tetapi hanya tinggal dia seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Allah ingin memulihkan kondisi mental Nabi Elia yang saat itu sedang terpuruk. Bagaimana caranya? Allah memberikan tugas kembali kepada Nabi Elia supaya ia bangkit. Allah memberikan tugas supaya Nabi Elia berjalan lagi, jangan berhenti. Karena seringkali dalam keadaan berhenti, merenungkan dan mengasihani diri sendiri itulah yang menjebak kita, mengurung pikiran kita hanya di dalam ketakutan dan masalah. Tetapi kalau kita mau coba untuk keluar menghadapi masalah dan terus berjuang dan berusaha, justru di sanalah kita dapat dipulihkan. Nabi Elia harus kembali menyuarakan suara Tuhan, menyampaikan kebenaran bagi umatnya. Maka ia diminta untuk pergi.
Sekalipun mungkin Allah mengerti bahwa belum bisa Nabi Elia langsung di dalam tugas yang demikian berat menghadapi ketakutannya, maka Nabi Elia dituntun oleh Tuhan untuk menemui pertolongan-pertolongan yang sudah Tuhan sediakan di sekitar Elia. Elia diminta untuk setidaknya bertemu dengan 3 orang, yaitu Hazael, Yehu, dan Elisa. Ada orang lain juga yang ditempatkan Tuhan di dalam karya-karya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Ada orang-orang lain yang Tuhan sudah sediakan, ditempatkan di sekitar kita untuk juga bersama-sama dengan kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita lemah, ketika kita sedang terpuruk, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jangan pernah berhenti. Jangan hanya mengasihani diri sendiri, tetapi teruslah melangkah seperti Nabi Elia. Maka dia akan menemukan di sana ada pertolongan, ada Hazael, ada Yehu, ada Elisa. Dan Elia dipakai Tuhan untuk mengurapi mereka agar mereka pun dikuatkan. Dengan menguatkan mereka, Nabi Elia pun akhirnya mendapatkan kekuatan pemulihan dari Tuhan. Saya kira pengantar untuk penghayatan firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab kita hari ini semoga dapat memberikan kita bekal di dalam berdiskusi di grup WA Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Selamat ber-PA dalam program pemahaman Alkitab kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.